Dopgasm volume pertama. Boleh dong tepuk tangan dulu dong. Nah, kali ini kenapa di sini ada bangku-bangku? Soalnya kita bakal langsung ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Dop Stereo. Mana nih Kang Andi sama Kang Insan? Topik di Popgasm volume pertama kali ini adalah kita bakal ngobrol seputar. Halo. Halo Kang Insan. Halo. Kita bakal ngobrolin seputar industri musik di era digital ya. Tapi sebelumnya gue pengen sedikit ngasih tahu teman-teman tentang Dop Stereo. Dop Stereo adalah sebuah agregator atau digital music publisher asli Indonesia. Mereka mendistribusikan musik dan lagu-lagu musisi lokal dan nasional ke seluruh dunia melalui DSP atau Digital Service Provider. Seperti Spotify, iTunes, TikTok, Google Play Music, dan masih banyak lagi. Betul Kang ya, dikonfirmasi? Betul. Nah, mungkin sebagai awalan kita harus menyamakan pemahaman kita tentang apa sih yang dimaksud musik di era digital. Boleh langsung? Silakan. Oke. Halo, selamat malam teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan saya Insan dan ini Andi tadi diperkenalkan. Jadi kita bicara musik di era digital kali ya. Musik di era digital, Ya, betul. Jadi musik di era digital ini lebih sebetulnya secara karya sama sih Kang. Karyanya musik gitu ya, cuman perbedaannya adalah bagaimana kita menjual, mendistribusikan. Ya, prosesnya kalau pembuatan karyanya sama aja gitu. Oke. Paling dari kita bagaimana cara mendapatkan uang dari lagu, dari karya tersebut misalnya gitu. Proses distribusinya harus kayak gimana, itulah perbedaannya gitu-gitu aja sih. Oke, mungkin di sini juga banyak teman-teman musisi yang masih belum paham tentang bagaimana cara mendistribusikan musik di era digital sekarang ya. Nah, kemudahan apa sekaligus kesulitan apa untuk mendistribusikan musik di era digital nih Kang? Sebetulnya kalau untuk mendistribusikan aja ya Kang ya, itu tuh teman-teman hanya perlu mencari sebuah agregator. Agregator. Betul, agregator. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan agregator yang cocok, tinggal menghubungi agregator, nanti sama agregator didistribusikan ke toko-toko musik digital kayak Spotify, iTunes dan lain sebagainya. Nah, semudah itu gitu. Nah, ngomongin cocok dan tidak cocok, mungkin teman-teman juga kebingungan bagaimana mencari agregator yang cocok teh. Nah, jadi sebetulnya saya boleh bercerita sedikit ya. Boleh dong, jadi boleh dong. Di tahun 2000, sekitar 2016-an lah, saya ngerilis sebuah single di sebuah agregator lokal di Indonesia. Saya merasakan kekecewaan gitu Kang. Karena apa? Karena saat itu lagu saya itu tidak ditreatment dengan baik gitu. Jadi pada saat, ada beberapa agregator bahkan hingga saat ini seolah-olah ngerasa geus we lah pokoknya nama lagu mana yang geus di Spotify, mana yang geus untung, tong loba protes. Hanya mendistribusikannya betul, saja ya. Sampai. Nggak ada profit dan segala macamnya. Betul, sebetulnya profit ada. Cuman kan kita balik lagi ke ada beberapa hal kayak laporan royaltinya juga kadang-kadang gak jelas. Yes. Nah kurang lebih kayak gitulah. Yes. Kalau saya sih 2016 saya merasa kekecewaan yang amat sangat gitu. Kita ngerilis di sebuah agregator ternyata tidak ditreatment sama sekali. Tahu-tahu rilis aja gitu kan. Padahal udah saya teh sebagai musisi meren pengen masuk chart kan. Betul. Spotify punya chart namanya editorial playlist. Lalu iTunes punya Joox, Reso dan lain sebagainya punya chart masing-masing. Saya sebagai musisi pengen masuk chart gitu. Tapi saat itu boro-boro masuk chart. Kita tidak diterima dengan baik. Nah setelah kejadian itu akhirnya saya dan teman-teman bergerak membuat sebuah agregator namanya Dop Stereo. Oke, gitu. yang dinamai Dop Stereo Dop ya. Stereo. Jadi teman-teman kalau mau lebih jelas silakan buka Instagramnya. Lalu jangan lupa follow @dop.stereo. Nah, Ya. untuk teman-teman musisi Ya. yang ingin mendistribusikan karyanya secara digital boleh langsung menghubungi Dop Stereo. Dop Stereo ya. @dop.stereo. @dop.stereo Ya, buat teman-teman nih. Karena itu Kang, saat ini Dop Stereo itu sekarang yang di Bandung itu yang paling besar agregator. Oke. Agregator paling besar kita udah ada 4.000 artis lebih yang udah join sama kita. Lalu secara nasional juga kita ada di peringkat keempat gitu.
Jadi teman-teman orang Bandung ini udah weh barengan sama kita Ya, gitu. betul. Kantornya ada di Bandung gitu kan. Kalau yang lain kan secara online dan apa ribet juga gitu kan. Dan mungkin di Dope Stereo secara transparansi segala macamnya juga enak ya. Alhamdulillah dari tahun 2019 kita berdiri tidak pernah ada masalah dengan royalti Kang. Jadi boleh ditanya sekarang juga yang gabung sama kita kebetulan Amagi Rif juga udah gabung sama kita gitu. Lalu ada Confliction, Abadik kemarin juga. Alhamdulillah kalau di kita itu kan gini Kang. Setiap lagu yang rilis nggak boleh rilis gitu aja. Kalau di kita tuh prinsipnya kayak gitu. Setiap lagu yang rilis harus sukses, harus masuk chart gitu. Di YouTube-nya harus rame, di Spotify-nya harus rame. Kalau di kita kayak gitu. Berarti bisa dibilang dibantu juga dari segi promosinya ya. Sangat dibantu. Sangat dibantu. Keren nih. Contohnya mumpung ada di sini, kemarin kita ngurus Confliction juga, bandnya Abadik. Alhamdulillah masuk ke editorial playlist Cadas Bergema. Tidak sekedar masuk, kita jadikan covernya Kang. Jadiin cover Cadas Bergema gitu. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Dope Stereo nih, Ya. ini keren banget Maksud kita teh, kita di Bandung, teman-teman musisi, pasti di sini teman-teman juga punya karya gitu ya. Lebih baik ya udah we tuh di Bandung aja. Kita nanti diskusi lebih lanjut setelah ini gitu ya. Kita bisa hubungin Dope Stereo. Gimana caranya rilisan teman-teman langsung berhasil aja gitu. Langsung viral aja kira-kira seperti apa sih yang harus dilakukan. Nah kurang lebih seperti itu sih Kang. Oke. Nah, ada nggak sih spesifikasi untuk memilih agregator secara genre misalkan band gua teh punk atau band teman-teman ada yang rock, ada yang hardcore, ada yang pop segala macem. Iya. Ada nggak sih spesifikasi buat memilih agregator tertentu gitu? Tidak, kebetulan Dope Stereo ini awalnya dulu hip hop awalnya. Awalnya Hip hop, tapi karena kami geliat musik di tanah air khususnya di Bandung juga, itu banyak genre lain juga yang tidak kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Sekarang ini di Dope semua genre ada, dari mulai metal, hip hop, dangdut sampai lagu Jawa pop gitu, sampai ustadz juga ada ceramah kayak gitu. Wayang segala macam, kita semua genre itu sampai ke sana ada. Sorry Tete, udah berapa yang tergabung di Dope Stereo? Ada 4.000 lebih. Anjir. 4.000 lebih. 4.000 banyak pisan ya. Nah, kalau ngomongin secara kendala untuk mendistribusikan karya kita secara digital, ada nggak sih kendalanya? Kalau dari sisi artis kali ya. Dari sisi artis mah hampir tidak ada sih Kang. Jadi yang Oke. penting beberapa agregator mensyaratkan beberapa hal gitu ya. Kalau di Dope Stereo itu enggak. Pertama cuma nyiapin audio doang, artwork sama metadata udah itu aja. Simple itu. Sesimpel Gratis itu. ya, dan ini gratis. Dan gratis pula kalau di kita gitu. Gitu. Nah, lanjut dari situ nih. Berarti langkah-langkah apa aja nih buat teman-teman musisi untuk mendistribusikan karyanya dari hulu ke hilir teh gimana sih? Nah, teman-teman prosesnya. sebagai musisi di sini yang paling penting adalah knowledge dulu. Knowledge. Dulu gitu karena mau siapapun agregator ya sebetulnya kalau kita udah ada knowledge aman sebetulnya. Jadi teman-teman bisa follow yang tadi @dope.stereo karena di sana kita banyak ngasih knowledge juga gitu. Karena gimana sih kalau di Spotify itu ternyata harus klaim profile. Ternyata setiap lagu baru bisa di-pitching biar masuk chart. Itu tuh ada beberapa hal tersebut gitu. Nah setelah itu teman-teman boleh memilih agregator baru gitu. Nah kurang lebih kayak gini sih prinsipnya. Teman-teman kalau menghubungi agregatornya gampang dihubungi, royaltinya transparan, hajar aja. Itu aja. Berarti agregatornya bagus gitu. Bisa disimpulkan berarti pemilihan agregator adalah harus yang kooperatif dan transparan. Terus ya. Oke. Iya. Ada kuis nih. Buat kalian yang bisa ngejawab pertanyaan dari gua nih. Ada kuis, ada sebuah t-shirt dari Maternal Disaster. Buat kalian yang bisa menjawab pertanyaan. Popgasm volume pertama digagas oleh TNS Movement dan Tipsy Panda. Ada yang tahu nggak singkatan dari TNS itu apa? Ada yang tahu nggak singkatan dari TNS itu apa? Langsung maju ke depan. Buat ngejawab, apa terlalu susah? Silakan langsung ke depan yang bisa jawab. Ada yang bisa jawab?
Apa singkatan dari TNS? Halo, nama saya Joni. Dari mana? Dari Kuningan? Dari Cuastra, jauhnya. Jauh pisan. Oke, Mas langsung aja jawab. Apa singkatan dari TNS? TNS. Tong nganggap sepi. Bisa tahu dari mana TNS? Singkatan dari tong anggap sepi bisa tahu dari mana nih? Soalnya kita juga belum pernah announce TNS adalah singkatan dari tong anggap sepi. Iya weh, capruk weh. Capruk. Oke, capruk. Oke, tepuk tangan nih. Mendapatkan t-shirt dari Maternal Disaster. Oke, thank you Mas. Oke. Nah, ini nih yang the best. Ada sebuah sepatu dari Ventela. Ini size berapa? Size 42, tapi kalau nggak cocok bisa langsung ditukar aja ke panitia ya. Ini gampang buat teman-teman yang sering ke Tipsi Panda tiap hari Jumat. Tapi lumayan rada panjang jawabannya teh. Pertanyaannya adalah, apa tagline dari Tipsi Panda? Kalem ya, sabar, tahan. Yang hafal tahan. Tagline apa tadi pertanyaannya? Tagline dari Tipsi Panda. Oke lah, poho deui loh. Dengerin ya, mudah-mudahan pas ya. Hanya ada satu dengan ambience oriental. No. Yo, kedua. Apa tagline dari Tipsi Panda? Hanya ada satu dive bar dengan ambient oriental di kota Bandung. Tipsi Panda Jalan Sumatera nomor 20. Tapi sepatunya gak gedean. Boleh ditukar langsung aja ke panitia. Diingat-ingat tuh. Hanya ada satu dive bar dengan ambience oriental di kota Bandung. Tipsi Panda Jalan Sumatera nomor 20. Pasti teman-teman juga penasaran kalau ngomongin tentang profitnya nih. Profit dari musik digitalnya bagaimana? Perhitungan antara si musisi dan si publishernya tuh. Oke, jadi kalau dengan kita bahas dua hal ya. Jadi kalau di kita itu, di Dope Stereo itu 100% gratis. Jadi teman-teman jangan khawatir, tinggal menghubungi Dope Stereo. Tidak ada biaya registrasi atau apapun, nanti teman-teman langsung submit. Setelah itu kita bagi hasil Kang. Bagi hasil 70-30. Buat artisnya 70%, buat tim kita 30% gitu. Make Ya, sense. betul, karena kita juga ikut gambling Kang. Artinya gini, kita nggak tahu teman-teman akan berhasil atau enggak. Tapi terlepas dari semua itu, teman-teman harus berhasil. Gitu, karena kan kita mendapatkan sharing juga di situ kan. Ya, jadi kita ikut berpartisipasi gitu. Ya, Gimana caranya biar rilisan tersebut berhasil. Kami Kurang sangat lebih kayak memperjuangkan siapapun Ya, artis kurang lebih atau gitu, Kak. talent yang sabit ke Dub Stereo. Kami perjuangkan tentang mengguide dari sebelum perilisan. Kita akan guide bagaimana caranya kita pitching seperti apa. Jadi emang musisi ataupun talent itu tidak benar-benar buta gimana sih caranya untuk bisa sabit di digital. Tapi kami akan benar-benar guide dari awal banget sampai paham. Akhirnya mereka bisa submit sampai sedetail itu. Keren. Nah, untuk setiap band atau setiap musisi yang tergabung di si Dope Stereo teh, kalau secara kontrak ada nggak sih? Kalau secara kontak kita biasanya TNC Kang. Jadi TNC itu kan kita kalau rilis itu kalau submit itu melalui aplikasi. Jadi teman-teman boleh lihat juga cek di Play Store ada Dope Stereo. Jadi kalau kita mah bisa submit dari HP Kang. Yes. Dari HP bisa submit langsung. Nanti di situ sebelum submit ngecentang dulu TNC namanya term and condition. Ketika udah cocok ya udah langsung aja submit. Jadi kalau kontrak itu biasanya diperlukan buat publishing karena kita juga ada publisher. Jadi ketika teman-teman perlu perlindungan hak yang lebih, ada performing right, lalu ada hak cipta lagu dan lain sebagainya, baru kita nanti hitam di atas putih gitu. Nah, biasanya Begitu. secara durasi kontraknya berapa lama tuh biasanya? Kalau misalnya di publishing itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun di publishing itu gitu. Tapi kalau di kita justru kita tuh yang enak tuh karena TNC sistemnya.
Jadi kita tidak, teman-teman itu boleh pindah kapanpun. Jadi ketika udah submit, tiba-tiba teman-teman dikontrak sama label. Aduh gimana nih udah masuk Dop Stereo. Kalau di kita mah Nggak fleksibel. masalah. Kalau mau di Silakan. take down juga langsung aja. Ya udah nggak apa-apa take down aja gitu. Oke. Kurang lebih gitu. Jadi kalau kita mah lebih ke barudak pisan lah gitu. Nggak ribet gitu. Barudak kumaha kepentingannya. Agregator yang bersifat beduluran ya. Betul. Agregator barudakan lah gitu. Barudakan ini Mas. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang masih bingung untuk mendistribusikan karyanya secara digital bisa langsung hubungin @dop.stereo ya. Secara homebase-nya juga teman-teman Dop Stereo di Bandung. Berarti secara komunikasi segala macamnya bakal lebih gampang ya. Betul. gampang Bisa sekali. datang ke kantor juga kita ngobrol gitu. Karena kalau di kita sekarang ada promotion plan juga Kang. Jadi intinya teman-teman mungkin sekarang di sini banyak yang sedang struggling ya. Bikin lagu single pertama, single kedua, single ketiga. Nah itu tuh payu-payu. Kalau sama Dop Stereo single pertama, enggak saya orang langsung viralkan bisa gitu. Jadi single pertama gak usah nungguin 3 tahun, 4 tahun gak usah. Udah dapat single pertama, kita denger, kita hearing bareng-bareng. Kang, geus we kita viralkan. Bisa kita viralin aja langsung gitu. Masuk ke chart Spotify, di YouTube-nya jutaan views misalnya. Bisa kalau di kita mah gitu. Nah, platform digital tuh kan ada banyak ya. Ada Spotify, ada Deezer, ada Reso, iTunes segala macam iya. lah. Ada yang ribet nggak sih sebenarnya untuk mendistribusikan karya apa sama aja? Enggak, kalau sebetulnya teknis di belakang layar pasti ada kendala lah. Cuma teman-teman mah gak usah mikirin itu. Itu mah urusan kita aja. Pokoknya teman-teman mah submit ke kita kemanapun langsung rilis. Instagram musik, YouTube dapat copyright-nya. Pokoknya mah tahu beres aja gitu. Iya. Pokoknya buat teman-teman musisi mah intinya berkarya sebaik mungkin weh. Yes. Yang jualannya mah teman-teman Dop Stereo. Betul Ya, sekali. ya. Itulah kurang lebih gitu lah. Kami ingin mengembalikan kembali apa ya namanya habit kebiasaan musisi adalah nggak mau direbetkan lagi dengan hal yang tadi di balik layar tadi. Intinya musisi cuma buat lagu bagus, silahkan kirim ke kami akan ngurus sampai itulah jadi viral, masuk ke semua playlist di semua platform digital sampai segitunya. Nah, karena kalau ngomongin dari genre apapun juga silahkan aja disubmit ke Dop Stereo karena semua genre musik pun pasti ada pasarnya, betul ya Kang? Betul. Betul. Mau kalian punk, mau koplo, mau segala macam juga silakan aja submit ke Betul. Dop Stereo. Betul, betul, Gitu. betul. Dan serunya kan teman-teman di Bandung mungkin ada beberapa yang sudah submit di Dop Stereo. Sekarang mah udah pada gajian Kang. Per bulan. Nah itu, Gitu. itu yang penting mah. Enaknya itu kan. Gajian. Gitu, iya. Nah sistem penggajiannya tuh gimana tah? Kalau di kita mah setiap bulan gajian. Setiap bulan gajian. Cuman yang pertama, 3 bulan pertama memang kita belum ada report. Pas misalnya sekarang kita rilis Januari nih. Januari, Februari, Maret, April tuh udah mulai gajian. Oke. Gitu. Pengkolekannya berarti setiap bulan ya. Setiap bulan setelah Kalau itu. dari Setelah April, Mei, Juni, Juli setiap bulan gajian gitu. Tuh, lumayan buat teman-teman musisi kalian yang lagi berjuang merilis karya, silakan langsung aja ke Dop Stereo ya. Dan tidak ada minimal, andai kan pendapatannya kan ada di beberapa mungkin agregator harus sekian ratus ribu atau sekian lama baru ditransfer. Enggak, waktu itu kita sempat dapat ada artis yang penghasilnya cuma 20.000 rupiah andai kan. Mereka minta ditransfer, kita transfer 20.000 rupiah pun kita transfer. Itu adalah bukti dari transparansinya Dop Stereo ya. Itu bukti dari transparansi dan babarudakan. Dan babarudakan, Ya, mau kayak gitulah. berapapun nominalnya yang terkumpul, bakal diberikan. Betul. Itu. Nah, kalau ngomongin era musik sebelumnya dan sekarang di era musik digital teh Kang, bedanya apa sih? Yang paling ketara gitu. Saya mengalami kebetulan fase itu ya, antara sebelum digital karena dulu kami kan sebelum ada digital musisi itu mendapatkan uang. Kang Magi juga di sini, Kang Badik juga mungkin tahu yang dulu sempat hidup di tahun 90-an mendapatkan uang cuma hanya dari manggung, Atau rilisan fisik ya. rilisan fisiknya, belum ada namanya royalti pun kadang kita tidak benar-benar transparan tadi kan. Yes. Beda kita ngomongin soal digital tadi. Ketika saya mempelajari digital ternyata banyak hal-hal yang emang ternyata ya sekarang seperti ini gitu, sangat transparan, perencanaan bisnis marketing plan-nya juga jalan seperti apa, dan kita dulu itu kan ketika recording juga nggak segampang sekarang. Sekarang pun siapapun bisa posting, bisa submit segala macam, dan banyak juga artis-artis yang viral cuman karena dia nge-cover di YouTube and then
di kontrak sama major label atau label apapun lah kayak gitu. Dulu kan kami enggak kan, kami harus demo dulu, harus bertarung dengan stack of hundreds demo yang mungkin dulu cerita soal Salon Seven sangat beruntung sekali karena ketika datang ke Pak Ian Sony itu dia ada di tumpukan paling bawah tapi karena mungkin feeling diambil itu akhirnya bam gitu. Tapi bagaimana dengan tumpukan yang lain gitu kan. Kalau sekarang kan enggak gitu kan. Kita bisa datang dengan sabit seperti itu aja kalau emang lagunya viral dan tahu cara marketing brandnya seperti apa yang kita guide itu semua orang juga bakal sama bisa kayak musisi-musisi besar kayak gitu. Sekarang ini sangat enak sekali apalagi kita ini hidup mungkin kalau musisi manggung tuh sangat sesuatu yang gimana gitu ya. Dapat value manggung seperti apa, vibe manggung seperti apa. Ketika susah seperti apa, royalti digital itu tetap jalan walaupun juga kita nggak manggung pun kasarnya. Royalti itu tiap stream itu kan tetap jalan seperti apa. Itu luar biasa hari ini dan dulu-dulu sebelum ada digital. Dan setiap orang sekarang punya kesempatan yang sama gitu. Bahkan kita mah sering banget kita masukin ke editorial chart nomor pertama misalnya gitu. Melawan band-band nasional besar gitu ya. Karena sekarang sistem di stores pun di kayak Spotify iTunes, dia sekarang kalau mandang nama besar mah mandang gitu ya. Cuman dia lebih ke kualitas Kang. Saking banyaknya masuk dia udah nggak bisa lagi. Wah iya mah artis gede kudu orang jadikan cover. Enggak juga. Kita sering banget ada artis independen bahkan lah karya-karya awalnya langsung jadi nomor 1 jadi awal. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Lagu pertama juga udah bisa langsung viral gitu kurang lebih kayak gitu sih. Asal treatmentnya bener aja gitu. Menyambung dari statement barusan nih. Dari kacamata Akang-Akang sebagai publisher atau distributor musik digital, sudah bisakah musisi di Indonesia khususnya hidup layak dari musik digital? Harus sangat layak, ya banget. Sebenarnya itu harapan kami Kang. Cuman kalau sekarang teman-teman mungkin ada yang sudah tahu juga, kalau penghasilan dari Spotify itu tidak banyak Kang. Penghasilan dari Spotify itu satu streamnya itu cuman 1 sampai 2 rupiah aja. Jadi bayangin teman-teman untuk mendapatkan 2 juta rupiah itu teman-teman harus mencetak 1 juta streams gitu. Bayangkan seperti itulah kalau Spotify. Cuman impactnya gede Kang. Jadi ketika kita mendapatkan 1 juta stream di Spotify artinya kita lagi viral. Artinya di YouTube kita rame. Artinya kalau kita jual merchandise laku. Artinya banyak IO yang nyari kita. Nah itu sebetulnya menjadi awareness aja gitu. Itu tidak menjadi tolak ukur penghasilan secara langsung. 1 juta streams, oh orang benghar, oke gitu. Tapi momentumnya kalau yang pinter mah dimanfaatin. 1 juta stream di Spotify cuma dapat 2 juta rupiah. Tapi YouTube saya nanti rame. Karena YouTube itu penghasilannya per iklan diklik itu 30 rupiah Kang. Jadi ketika Spotify 2 juta streams, 1 juta streams cuma dapat 2 juta rupiah. Kalau YouTube bisa 30 juta. Gitu. Lalu jual merchandise laku karena kita lagi viral gitu. Kita nanti mau perform bayarannya naik juga. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Jadi impactnya tuh sebetulnya itu orang-orang jadi tahu kita tapi impactnya kita mau usaha apa aja terkait itu insya Allah. Iya efek domino dari itu. Karena kami kebetulan dekat-dekat ini lagi mengerjakan satu project di mana ketika kita survei mencari band-band ataupun high profile artis yang besar itu ketika melihat nilainya untuk performance sekian ratus juta, ini dari mana? Karena pas kita cek di YouTube-nya, penontonnya sampai jutaan, sampai ada 50 juta, sampai pantesan. Karena dia bisa memasang harga sekali manggung 100 juta andaikan. Kan kita harus tahu alasannya kenapa dia harus 100 juta kan. Ya karena tadi environment dia di YouTube, di Spotify, di even TikTok. Itu tinggi gitu kan, walaupun kita tahu TikTok sebenarnya sangat kecil juga. Kita waktu itu sempat mendapatkan 2 juta stream dari TikTok. Itu harganya cuman $0,5. Kecil sekali untuk TikTok. Tapi kan itu membangun viralnya itu gitu loh. Secara awareness mungkin dapat. Sangat. Betul. Karena dari awareness mungkin efek dominonya bakal jadi ke penjualan merchandise. Dan ke Harga digital band. stream yang lain ya. Iya. Nah itu. Ada satu lagi sepatu dari Ventela nih, anjir keren pisan ini. Orang ge hayang ada buat host satu ya. Gelo.
Gelo, gelo. Nih ada satu buah sepatu buat kalian yang bisa jawab kuis dari saya. Kuisnya apa ya? Mikir heula. Oke, nu gampang we lah. Oh nu hese, dek nu hese. Nih. Ada yang bisa jawab gak? Program dari Tipsi Panda apa aja? Ulah tuh, mana mah pekaryawan pastinya ho gelo. Nih, sebuah sepatu dari Ventela buat kalian yang bisa jawab apa aja program dari Tipsi Panda. Kata ketua OSIS harus lengkap opat-opatna. Bisa dituker, size mah gampang. Bisa dituker, gampang barudak. Nah, apa aja nih program-program dari Tipsi Panda? Ongki. Sing Tutorial hari Selasa, Thursday South hari Rabu, 12 Channel hari Jumat, Web Up hari Sabtu. Bener teh? Bener kan? Sebutin talentnya sih ya tambahan deh wae Ongki. Sing Tutorial sok nonton Cibotai, Agebek jeung The Way. Thursday South sahanya. Berudak urang. 12 Channel sahanya. Macam-macam yang penting ya tribut. Web Up suka ngelihat ada Black Juice. Ya. Betul si Ongki. Sah ini juri. Sah. Black Juice sama siapa lagi? Kudu we ditambahan teh. Pop Division. Summer. Ya emang digawean. Beda tadi ge kuduna menang si Ongki mah. Semua sepatu Pentela buat Ongki nih. Thank you Ongki. Ini kardusnya bawa Ki. Boleh dikasih ini nggak? Mungkin tadi udah sedikit diutarakan di statement sebelumnya. Boleh dikasih kiat-kiat ngebuat teman-teman musisi bagaimana cara mendistribusikan karyanya secara digital? Mungkin sekali lagi. Oke, jadi yang pertama mah jangan sampai kita terdistraksi ya Kang ya. Knowledge harus tahu, tapi jangan sampai terdistraksi karena kita sebagai musisi sebetulnya berkarya yang bagus aja gitu. Jangan sampai aduh orang nguruskan royalti itu cair-cair. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan sebetulnya. Karena dulu itu urusan label rekaman. Karena label rekaman sekarang udah jarang juga kan gitu. Makanya artis langsung ke agregator. Tapi satu hal lagi kalau dapat agregator yang tepat, artis itu memang udah aja jalani kitahnya aja sebagai artis. Bikin karya sebagus mungkin aja udah gitu. Habis itu kita ngobrol, bisa nama agregator siapapun, tapi ketika ada artis datang ke kantor kami, kita hearing, jir iya mah keren euy. Geus we lah neangan sponsor lah. Wah kira lebih gitu, kenapa bisa neangan sponsor? Nah itu ada cerita yang lain sih. Jadi intinya mah, kita di awal juga bisa dapat duit bro gitu. Mana mah laguna alus bisa dapat duit bro, kita bisa jualan ke sponsor dan lain sebagainya. Nah kurang lebih gitulah, kita juga mikirin, ada artis juga perlu duit meureun ya. Nah ada hal-hal lain yang oke royalti ada, tapi ini ada loh. Sponsorship ada loh, endorsement ada loh. Karena balik lagi pada dasarnya tugas musisi mah adalah berkarya. Betul. Tapi apa salahnya bagi musisi memperdalam mungkin knowledge-nya ya. Mempelajari. Harus tahu knowledge-nya. Kang, karena banyak musisi dari, ya punten ya dari agregator lain pindah ke Dop Stereo itu masalahnya tuh standar. Nggak masuk chart, dia bete. Padahal masalah dia, caranya, submitnya salah, nggak pitching dan lain sebagainya. Dia nggak masuk chart. Yang kedua, royalti tidak transparan itu paling banyak. Jadi orang gue ingus 2 tahun, 3 tahun tuh cair-cair, wah kurang lebih kayak gitu. Nah itu mah emang udah nggak benar, udah aja tinggalin. Dan sebenarnya agregator mah ngusahain artisnya masuk chart sama royalti transparan, udah sih cukup. Itu aja, nggak bikin pusing artis lah kurang lebih gitu. Ya balik Ya. lagi mungkin ya. Sekali lagi tugas musisi untuk mendistribusikan karyanya secara digital adalah
Kesatu adalah memilih agregator yang transparan dan kooperatif. Betul. Itu ya. Iya. Nih, buat teman-teman musisi di sini yang masih bingung nyari agregator atau publisher, bisa langsung dihubungin ke dop.stereo. Pertanyaan terakhir nih Kang, pertanyaan terakhir. Karena beberapa teman-teman saya pun masih melakukan mencetak rilisan fisik. Jadi pertanyaannya adalah, masih pentingkah mencetak rilisan fisik di era digital? Penting, masih ada penting karena gini ada beberapa teman-teman juga yang sama, teman-teman saya juga sama musisi ketika mementingkan namanya rilisan fisik itu seperti apa. Ini adalah bentuk kayak gini lah, kembali ke masa dulu ketika namanya seniman, kalau ditanya kamu seniman apa? Seni patung, bentuknya mana? Harus ada patungnya, nggak digital. Kamu apa? Pelukis? Mana lukisannya? Masa ngasih digital gitu? Ini bentuknya ada. Begitupun seni musik, apa? Ini lagunya ada gitu kan. Bentuknya mana? Ini fisiknya. Itu lebih ke nantinya bakal jadi kolektor kan. Jadi apa? Rilisan fisik Collectible item. gitu ya. bakal jadi legacy mungkin nantinya ya. Iya, Yes. silahkan boleh itu juga. Tapi jangan lupa untuk tadi digital itu karena sekarang kita lagi menghadapi soal dunia digital ini seperti apa. Oke, boleh tepuk tangan dong buat Dop Stereo nih. Terima kasih Tipsy Panda. Terima Informasi kasih. yang menarik buat kita penikmat musik, juga buat teman-teman musisi yang ada di sini. Seputar knowledge kita tentang musik di era digital ya, bagaimana cara kita mendistribusikan karya kita segala macam. Sekali lagi buat teman-teman yang masih bingung, silakan bisa langsung aja di submit ke dop.stereo ya. Betul. Terima kasih buat Kang Andi sama Terima Kang kasih Insen. Kang Dado, terima kasih. Terima kasih. Popgasm, terima kasih. Tipsy Panda, TNS, terima kasih for having us. Terima kasih. Malam.